Kita bicara tentang rahasia di balik silsilah. Wow, kisah dari Matius 1 ayat 1 sampai 17 ada rahasia di balik silsilah yang panjang yang kadang terlihat membosankan, Saudara. Dan ini silsilah Tuhan kita ketika Dia menjelma menjadi manusia. Dia harus 100% manusia dan Dia mengambil orang-orang yang sederhana untuk menjadi silsilahnya. Saudara, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara, saya berdoa mata kita dibukakan oleh Roh Kudus, bahwasanya di balik daftar nama yang sering kita lewati dengan cepat tersimpan benang rahmat yang menenun kisah manusia berdosa menjadi karya keselamatan Allah. Saudara, sebentar lagi kita merayakan Natal, dan Anda harus tahu bahwa Natal bukan hanya kisah di palungan. Saya sering dulu saya berdeklamasi, di palungan dibaringkan Putra Allah yang kudus. Nah, ini lebih dalam lagi kita akan mengupas rahasia di balik silsilah kisah rahim yang disentuh rahmat. Mengapa Tuhan mulai Natal dari silsilah? Banyak orang melewati bagian ini seolah daftar membosankan, tapi di mata Allah setiap nama adalah saksi rahmat. Silsilah bukan sekedar sejarah keluarga, itu adalah jejak rahmat yang menembus aib, menembus luka, dan juga kegagalan manusia. Saat manusia hanya melihat aib, Allah melihat garis anugerah. Wow, saudara, saya ingin Anda bisa membayangkan seorang penenun di Timur Tengah yang duduk di balik tenunannya. Dari sisi bawah, tampak benang kusuk simpul tak teratur, tapi dari atas tampak pola yang sangat indah. Wow, saya dulu punya prakarya, saya menenunnya dari atas. Jadi yang atas itu dari bawah ke atas, yang simpul-simpul jeleknya itu di belakang, saudara. Nah, seperti itulah Allah menenun kita. Ada benang-benang yang kusuk di belakang, tapi di depannya indah sekali. Menjadi kain kemuliaan Kristus. Dari sini kita akan berbagi 3 pesan bahwa Allah menenun rahmat di balik aib. Ada 5 nama perempuan. Salah satunya Tamar, lalu Rahab, Rut, Boas, Rut, kemudian istri Uria, Batseba, dan juga yang kelima, Maria. Kita akan bahas 2 wanita yang punya aib yang sangat kontroversial sebenarnya. Tamar, Rahab. Tamar kisahnya sangat seperti sinetron, bahkan kalah di Kejadian 38. Silahkan dibaca. Dan juga Rahab tak kalah juga, mengalahkan film-film di sinetron Yosua 2, saudara. Matius menyebut nama-nama yang tidak pantas muncul dalam silsilah Mesias. Bukan ratu, bukan putri kudus, tetapi perempuan dengan aib. Saudara, tahukah saudara siapa Tamar? Bukan Tamara Blesensky yang mirip saya itu, saudara, ya. Atau saya mirip dia, atau siapapun itu, kita tidak sedang bicara itu. Kita bicara tentang Tamar di Kejadian 38, saudara. Mohon maaf, saya semangat sekali kalau misalkan saya menyebutnya emansipator wanita pertama di Alkitab. Dia menyamar sebagai pelacur demi menuntut keadilan. Rahab, dia pelacur di Yeriko yang menyelamatkan pengintai Israel. 2 perempuan dengan reputasi buruk, tapi Allah tidak menghapus nama mereka, justru memasukkannya dalam garis Mesias. Di tangan Allah, rahim yang ternoda bisa melahirkan penebusan. Dari Kejadian 38 ayat 26, dikatakan dengan jelas oleh Yehuda pada saat dia sadar dan dia membenarkan apa yang dilakukan oleh Tamar menantunya setelah mereka inces, sehingga Tamar hamil dari Yehuda. Tamar lebih benar daripadaku. Untung si Yehuda punya hati yang besar. Kalau dia punya banyak 1000 cara, kalau dia punya hati yang kecil untuk mau menang sendiri atau menyelamatkan mukanya. Tapi syukurlah Roh Kudus mentransformasi hatinya. Allah melihat keadilan, bukan tampilan moral semata. Dalam Ibrani 11 ayat 31, ada julukan buat Rahab, si mantan pelacur kelas kakap. Jadi disebut pahlawan iman. Bagaimana mungkin wanita pelacur, wanita penggoda
wanita yang sudah dipakai jasanya oleh banyak laki-laki mah hidung belang kelas atas, Yeriko. Bisa disebut pahlawan iman. Kalau manusia apalagi yang suka menghakimi, yang mulutnya setajam silet. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Tapi Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Rahab beralih dari ketakutan kepada iman. Jadi jangan pernah menghapus diri dari rancangan Allah hanya karena kau punya masa lalu kelam. Siapa yang tidak punya masa lalu kelam? Siapa yang tidak berdosa di sini yang mengaku-ngaku, oh saya pantas jadi pendeta, dia tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Belum cukup tua, belum 50, belum banyak pengalaman. Kamu lebih tidak pantas kalau kamu bilang tidak pantas, tidak pantas. Kamu lebih tidak pantas karena memang tidak ada yang pantas, tidak ada yang layak. Semua karena kasih karunia. Rahmat Allah tidak malu berjalan di ganggang gelap sejarah. Seperti lukisan restorasi tua, saat cat pudar dan sobek, sang pelukis tidak membuangnya. Ia membersihkan dan mengembalikannya. Wow, demikianlah Allah memperbaiki kisah kita yang rusak dengan rahmatnya. Yang kedua, kita belajar Allah menenun rahmat di tengah asal-usul yang asing. Kalau kita menelusuri 5 perempuan yang tersebut namanya bukan salah edit, bukan salah tulis, tapi Allah ingin menyatakan, aku mencintai semua bangsa, aku tidak melihat masa lalu, aku melihat keberadaan hatimu saat ini. Aku Tuhan segala bangsa, aku Tuhan yang cinta segala bangsa. Nah itu agak-agak dipaksa gitu. Segala bangsa di dunia. Nah, Yesus melakukan banyak transformasi. Bahkan dari silsilahnya dia mentransformasi. Siapa kamu yang anggap ini pantas, ini tidak pantas, ini pantas, ini tidak pantas. Kamu yang paling tidak pantas. Karena semua karena kasih karunia. Rut, dari Rut 1 sampai 4, bahkan khusus membahas tentang kisah Rut. Bukan orang Israel, wanita Moab, bangsa kejam, bangsa terkutuk. Tapi ada yang setia dan Tuhan tidak melihat latar belakang. Ya, bangsa terkutuk Tuhan tidak melihat latar belakang dia. Namun di balik statusnya dia punya hati yang setia, itu yang Tuhan lihat. Dia berkata kepada Naomi, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Rut 1 ayat 16. Allah menjadikan iman yang sederhana sebagai pintu bagi lahirnya Daud, dan dari Daud lahir Mesias. Kesetiaan sederhana bisa mengubah garis keturunan dunia. Moab yang dianggap najis berdasarkan Ulangan 23 ayat 3, tapi Rut membalik kutuk jadi saluran berkat. Allah menegaskan kasih karunia melampaui batas etnis, gender, dan sejarah. Jadi jangan merasa asing di antara orang-orang kudus. Kasih karunia tidak melihat silsilah darah, tapi silsilah iman. Kadang yang tidak dianggap justru dipakai jadi saluran keselamatan. Seperti pohon keluarga sering punya cabang yang asing, tapi justru dari sana sering muncul kekuatan baru. Allah menanam kasih karunia di cabang yang tidak dianggap layak. Dan yang kedua, di sini kita belajar. Yang ketiga, Allah menenun rahmat di tengah luka dan penolakan. Di tengah luka dan penolakan. Seperti Batseba yang terluka berpuluh kali dari Daud dan Maria. Kisah Batseba di 2 Samuel 11 dan Maria di Lukas 1. Batseba tidak disebut dengan nama Batseba di Matius 1 ayat 6, melainkan istri Uria, bukan salah cetak. Tapi sedang menegaskan luka, kematian suami, kematian anak karena dosa dari power abuse Daud. Ini yang pernah terjadi dari orang yang katanya berkenan di hati Allah. Tapi Allah tetap memakai luka itu ketika Daud membawanya kepada Tuhan. Dan ketika Batseba menyerahkannya kepada Tuhan dan siap dengan konsekuensinya, lahirlah Salomo. Dan dari garis itulah lahirlah Kristus. Dan puncaknya Maria, perawan muda yang dianggap mengandung di luar nikah. Dunia menilai aib lagi. Tapi surga menyebutnya rahim kudus bagi penebus. Dunia melihat skandal, surga melihat rencana. Batseba, Allah mengubah kisah dosanya menjadi jalur hikmat. Salomo, Maria, Allah mempercayakan rahasia keselamatan kepada rahim yang taat dan berserah. Terkadang rahmat Allah datang dalam bentuk yang membuat kita disalahpahami. Jika kita terus berjalan dalam ketaatan, jangan takut terhadap penilaian dunia. Yang penting bukan reputasi di mata manusia, tapi pengakuan dari surga. Seperti lilin Natal tampak kecil, tapi nyalanya menantang gelap. Demikianlah ketaatan Maria, kecil tapi menerangi dunia.
Jadi saudara, sejarah keselamatan bukan ditulis oleh